Pada bagian ini kita akan masuk kepada topik first order logic. Dengan subtopiknya kita akan belajar tentang formula, model, dan tabulaux. Jadi pada topik first order, formula, tabulaux, dan model, kita akan belajar terkait dengan apa sebenarnya perbedaan antara propositional logic dan first order logic. Ya, jadi apa perbedaannya dan mengapa kita membutuhkan first order logic. Kemudian nanti kita akan melihat terkait dengan relasi dan predikat. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan formulanya, validity dan stability, ekivalensi logika, dan yang terakhir nanti kita belajar tentang semantik tabulaux. Ini adalah sebuah contoh kalimat ya, if Paulo is happy and paint a picture, then Renzo is happy. Jadi kalimat statement ini akan kita modelkan gitu ya. Ini akan kita modelkan menggunakan propositional logic ya. Kita akan modelkan ini menggunakan PL ya, propositional logic. Jadi di sini Paula is happy itu dimodelkan sebagai P ya. Kemudian Paula paints a picture itu dimodelkan menjadi atom Q. Renzo is happy itu dimodelkan menjadi atom R. Jadi ini statement dalam propositional logic ya. Dalam propositional logic, if Paula is happy and paint a picture, then Renzo isn't happy. Ya, jadi Renzo isn't happy itu adalah negasi R. If Paula happy ya, Paula happy itu P. Paints a picture itu Q. Jadi dengan dari kalimat ini kita bisa modelkan dalam sebuah formula P dan Q maka negasi R. If Paula is happy and paint a picture, then Renzo is happy. Nah ini bagaimana kita memodelkan sebuah statement dalam propositional logic ya. Jadi berikutnya kita akan melihat kenapa PL first order itu diperlukan gitu ya. Ya jadi dalam PL yang kita gunakan itu adalah not ya, not, kemudian ada and ya atau or gitu ya. Kemudian if then. Nah ini yang keyword ya. Keyword yang kita gunakan di propositional logic. Nah di first order logic nanti akan ada there is, exist gitu ya, all, among, and only gitu ya. Jadi dia sudah berbeda tinjauannya gitu ya. Jadi kalau di propositional logic hanya not, and, non, or, tapi kalau di first order logic ini lebih luas. There exists gitu ya. Di sana ada atau semuanya gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Nah ini contohnya contoh statement dalam first order logic ya. Every student is younger than some instructor. Ya, jadi setiap pelajar ya, setiap student itu lebih muda dari beberapa instruktur ya. Jadi instruktur ini beberapa dari mereka ya lebih muda, beberapa dari mereka studennya itu lebih muda gitu ya, tapi tidak semua gitu ya. Nah di sini dengan propositional logic
kita tidak bisa lagi memodelkannya ya, tidak bisa lagi memodelkannya karena di sini ada some instructor gitu ya, some instructor artinya tidak semua instruktur gitu ya, kemudian setiap student gitu ya. Nah jadi kata-kata memodelkan statement ini dalam sebuah formula proportional logic itu tidak dapat lagi dilakukan ya, tidak dapat lagi dilakukan. Jadi nanti kita akan membutuhkan notasi baru ya, notasi baru untuk semua dan beberapa gitu ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut gitu ya. Jadi untuk kalimat ini kita bisa modelkan ya, misalnya SX itu ya, nah ini X itu adalah student, X itu student, Y ini untuk instruktur ya, Y ini adalah instrukturnya ya. YXY ini sebuah relasi gitu ya, dimana X itu adalah lebih muda dari Y, artinya student itu lebih muda dari instruktur. Nah di sini sudah ada muncul yang namanya variabel gitu ya, sudah ada variabel, dan ini salah satu yang membedakan dengan proportional logic. Di proportional logic belum ada variabel. Nah di first order logic kita sudah membutuhkan variabel untuk memodelkan suatu sistem logika, satu logika atau dalam hal ini sebuah statement ke dalam model atau formula di first order. Ya, jadi yang ini pernyataan ini every student is younger than some instructor ini bisa kita modelkan seperti ini gitu ya. Jadi SX itu adalah student, kemudian IY ini adalah instructor ya, dan ya jadi di sini ada beberapa instructor yang dimana studentnya lebih muda dari instrukturnya gitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan ya untuk setiap student ya, X ini untuk setiap student ada beberapa yang lebih muda dari instruktur. Nah begitu contohnya bagaimana kita memodelkan statement dalam first order logic ya. Ya jadi kalau kita bisa coba definisikan ya, first order logic itu adalah ekstensi dari proportional logic ya. Ya jadi dia perluasan ya, atau perluasan dari proportional logic, karena ada beberapa hal yang ternyata tidak bisa lagi dimodelkan oleh proportional logic. Jadi kita butuh first order logic. Jadi nanti di first order logic ini ada predikat ya, sehingga first order logic ini juga sering disebut sebagai predikat logik ya. Ini nama lainnya ya, predikat logik ya. Dan nanti akan ada ada relasi dan ada domain gitu ya. Ya jadi first order logic is extension of propositional logic that include predicate interpreted as relation and domain gitu ya. Nanti akan kita lihat apa maksudnya gitu ya dengan relation dan domain. Ya kalau kita lihat relation dan predikat ya, kita mau lihat apa sebenarnya relasi dan predikat. Ini misalnya ada sebuah angka bilangan prima gitu ya. Ya bilangan prima. Nah, ini 2, 3, 5, 7, 11 ini bilangan prima. Jadi di sini relasinya apa? Relasinya lah natural number that are prime ya, bilangan alami yang prima. Nah itu unary relation ya. Ini unary relasinya hanya satu ya. Ini relasinya hanya satu. Apa itu relasinya? Natural number yang prima. Kemudian ada contoh lain yang terkait dengan relasi adalah ada yang namanya binary relation. Artinya kalau unary hanya satu, kalau binary ini dua ya. Ini contohnya apa? Ya n kuadrat ini adalah binary relation subset dari
natural number yang menyatakan Y itu adalah X pangkat 2. Nah, di sini sudah ada dua operator ya, ada dua operan ya, operan 1 dan operan 2 gitu ya, operan 1, operan 2 dan seterusnya. Di mana relasinya apa? Yaitu adalah X kuadratnya gitu ya. Jadi 0 dikuadratkan, 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan. Nah, ini binary relation. Jadi di sini mau ditunjukkan bahwa ada relasi gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan relasi, dan ini dicontohkan kepada persoalan aljabar ya, aljabar di mana di situ ada angka ya, angka. Nah, ini pertama unary, yang kedua binary relation. Ya, misalnya R itu adalah sebuah relasi ya, N relasi, N-nya bisa 1 ya. Kalau N-nya 1 berarti dia unary relation gitu ya, unary relation. Kalau N-nya 2 binary relation. Ya, jadi kalau unary relation berarti operannya hanya 1. Kalau binary relation berarti operannya itu ada 2. Kemudian relasi ini dia bekerja dalam sebuah domain D gitu ya. Domain D, domainnya itu seperti tadi kita sudah membahas, domainnya bisa terkait dengan hal bilangan natural yang prima atau pangkat 2-nya dan yang lain. Ya, jadi RR ini, relasi ini selalu subset dari domain itu ya. Dan kita bisa nyatakan predikat dari R itu kita bisa nyatakan dalam true dan false ya. Jadi kalau kita memiliki sebuah predikat ya dengan domain D1 sampai Dn itu true jika hanya jika ya, dia true jika hanya jika domain itu elemen dari R. Dia false jika hanya jika domain itu bukan elemen dari R. Nah, kita lihat contohnya. Nah, dalam set bilangan prima, predikatnya ini adalah bilangan prima P ya, sehingga kita bisa nyatakan P dari P itu adalah true atau false ya. Kita cek 0 itu tentu bukan domain dari bilangan prima sehingga dia false. 1 itu bukan domain dari bilangan prima sehingga false. 2 itu tentu bagian dari bilangan prima sehingga bisa kita nyatakan true. Kemudian 3 itu adalah bilangan prima sehingga bisa kita nyatakan true ya. Kemudian 4 itu bukan bilangan prima, false. 5 itu bilangan prima sehingga true, dan seterusnya bisa kita cek gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, relasinya adalah set square ya, square dari square dari suatu bilangan gitu ya. Artinya dia kalau kita bisa nyatakan yaitu adalah X pangkat 2-nya gitu ya, kalau dia adalah hubungan antara Y dan X, sehingga kita bisa lihat 00, 11, 24, 39 itu true. Kenapa? Karena setiap bilangan ini adalah pangkat 2-nya ya. 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4, 1 pangkat 1 1, 0 pangkat 0. Itu adalah 0 ya. Itu adalah relasi yang memenuhi sebuah relasi yang masuk dalam domainnya. Dan yang ini adalah false ya, karena ini tidak masuk dalam domainnya. 2 pangkat 2 bukan 2, itu salah gitu ya. Dan seterusnya bisa kita cek gitu ya.